Oke ya, kita mulai untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk masuk ke syakat masing-masing ya. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah normalisasi data. Nah, harapannya adalah ketika kita nanti selesai pada materi ini, kita dapat memahami konsep bahwa di dalam sistem basis data itu ada salah satu materi atau kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu salah satunya adalah normalisasi data. Kalau kemarin kegiatannya itu adalah desain basis data, nah ini ada satu lagi yaitu tentang normalisasi data. Nah, normalisasi data itu apa? Ya. Normalisasi data atau normalisasi, ya, normalisasi data atau normalisasi. Jadi ini normalisasi itu merupakan sebuah teknik. Nah, dan teknik ini masuk ke dalam logical design. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang logical design di video pada pertemuan minggu kemarin. Nah, jadi normalisasi itu merupakan sebuah teknik di dalam logical design. Sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik. Ya. Artinya di sini apa? Artinya di sini ada ada suatu teknik, ya, di mana fungsinya adalah untuk mengorganisasi, ya, mengorganisasi data. Data itu kan besar ya, mengorganisasi data ke dalam tabel. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan si pemakai, ya, untuk memenuhi kebutuhan si pemakai di dalam suatu organisasi. Ya. Memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Nah, terus kemudian normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data. Proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity itu bisa dihilangkan. Ambiguity itu kayak semacam ketidakpastian atau sama-sama. Nah, normalisasi ini biasanya digunakan untuk uji coba, ya, uji coba pada relasi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas masalah beberapa tabel yang sudah terrelasi. Nah, untuk menguji coba, nah, jadi kalau kita nanti bermain di konsep database yang skala besar, yang kompleks, artinya di situ dalam satu wadah itu ada beberapa tabel, atau di dalam satu wadah itu ada isinya.
Ya. Nah, jadi di situ dilakukan uji coba. Ya. Nah, uji cobanya itu apa? Uji cobanya adalah dengan menggunakan relasi. Nah, tujuannya melakukan uji coba ini apa? Tujuannya untuk melakukan uji coba itu untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik atau belum. Nah, makanya kan ketika data itu direlasi itu tidak sembarangan merelasi. Nah, jadi nanti kita juga diuji coba apakah relasi itu sudah baik atau belum. Baik dalam artian di sini adalah sudah memenuhi kebutuhannya atau belum. Kebutuhan apa, Pak? Nah, jadi kebutuhan kita untuk mendesain database. Nah, terus kemudian mungkin juga kita timbul satu pertanyaan. Nah, ketika kita sudah tahu konsep tentang normalisasi, terus kemudian ada satu pertanyaan misalkan, kapan sih Pak normalisasi itu diperlukan? Ya, kapan sih normalisasi itu diperlukan? Nah, normalisasi ini diperlukan atau kita melakukan proses normalisasi itu kalau nanti kita ada proyek untuk pembuatan database yang berskala besar. Kenapa kok database yang berskala besar itu perlu dites relasinya dengan menggunakan normalisasi? Karena database yang berskala besar di situ sangat kompleks dan relasinya sangat banyak sekali. Relasi itu berarti hubungan antar tabel. Jadi hubungan antar tabel yang satu dengan tabel yang lain. Itu relasi. Nah, terus kemudian apa tujuan? Nah, tujuan untuk pembentukan relasi. Tujuan kita melakukan sebuah normalisasi. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua untuk mengurangi kompleksitas. Kerangkapan data itu istilahnya adalah redundancy itu kerangkapan data. Karena kemarin kita sepakat bahwa ketika kita input data itu tidak boleh ada data yang sama masuk. Ya. Terus kemudian yang kedua untuk mengurangi kompleksitas. Kompleksitas itu apa? Kompleksitas itu kerumitan. Ya. Kerumitan. Artinya ketika kita database itu berskala besar dan sangat kompleks, ya, nah maka di situ biasanya untuk relasinya itu kalau tidak dites dengan normalisasi, maka di situ akan kelihatan rumit. Rumit itu dalam artian bukan susah ya. Artinya kita membaca tabel-tabelnya atau relasi-relasinya itu susah gitu loh. Ya. Nah, yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data. Untuk mempermudah pemodifikasian data. Nah, pemodifikasian data itu selain itu juga tujuan daripada normalisasi itu adalah untuk menghilangkan anomali data. Nah, anomali data itu apa Pak? Nanti saya perlihatkan untuk yang anomali data. Nah, tapi yang jelas ada 3 tujuan normalisasi yang perlu kita pahami ya. Yang perlu kita pahami yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data atau redundance. Redundance itu kerangkapan data. Terus kemudian untuk mengurangi kompleksitas artinya kerumitan. Jadi biar kita gampang untuk membaca.
ya. Terus kemudian kita mudah untuk melihat relasi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data atau redundancy. Pemodifikasian atau anomali data. Nah, itu tujuan dalam di dalam kita melakukan kegiatan atau teknik normalisasi. Prosesnya bagaimana? Ya. Proses untuk melakukan normalisasi, yang pertama, data nanti diuraikan dalam bentuk tabel. Ya. Data diuraikan dalam bentuk tabel. Ya. Terus kemudian data dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Jadi nanti di dalam normalisasi itu ada beberapa tingkatan-tingkatan. Ya. Nah, yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, artinya misalkan syarat pertama nih ya, syarat pertama tabelnya harus 1, 2, 3. Ya, syarat pertama harus seperti ini, ya. Nah, terus kemudian apabila itu belum memenuhi, artinya itu belum belum terpenuhi, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel. Dipecah menjadi beberapa tabel. Yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi artinya kita bisa satu tabel itu nanti bisa kita jadikan dalam beberapa tabel. Yang akhirnya nanti beberapa tabel itu bisa mengoptimalkan fungsi daripada database atau sistem basis data yang kita buat. Ya. Nah, itu prosesnya. Ya. Itu proses. Oke ya, dari sini bisa diterima ya. Nah, terus kemudian yang kedua, nah itu proses untuk melakukan sebuah normalisasi. Terus kemudian yang selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa tahapan-tahapan yang dapat kita tahapan-tahapan yang dapat kita lalui dengan menggunakan normalisasi. Tahapan-tahapan di dalam normalisasi. Nah, tahap normalisasi itu dimulai dari tahap yang paling ringan, ya. Artinya tahap pertama kali atau tahap yang paling ringan itu yang digunakan pertama kali untuk melakukan sebuah normalisasi, yaitu bentuk 1 NF. Ya, bentuk 1 NF. Nah,
Nah, nanti untuk tahap bentuk 1 NF ini, hingga yang paling ketat nanti kita nyampe pada tahap yang kelima. Ya, yang kelima ini berarti 5 NF. Nah, itu tahapannya. Oke ya. Nah, jadi tahap normalisasi itu nanti dimulai dari tahap yang paling ringan yaitu 1 NF hingga nanti yang paling ketat yaitu 5 NF. Nah, biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF. Nah, jadi gini. Karena itu tahapannya kan ada banyak sekali ya untuk untuk model normalisasi seperti ini ya. Jadi 1 sampai dengan 5. Kalau kita urut-urutannya ini di sini sudah ada ya 1 2 3 4 5 ya. Nah, nanti mungkin biasanya kalau kita melakukan sebuah tahap uji normalisasi itu sampai 3 atau 4 itu sudah oke gitu loh. Artinya data itu sudah bisa digunakan atau database itu sudah bisa digunakan dengan menggunakan proses 1 sampai dengan 3. Itu sudah cukup ya. Kalau mau dilanjut lagi ya nanti sampai dengan. Nah, karena apa? Karena nanti ketika kita melakukan proses sampai dengan 3 itu sudah bisa menghasilkan beberapa tabel-tabel yang berkualitas baik. Karena gini ya, kalau di dalam proses normalisasi ya, nah prakteknya nanti ya. Jadi ini saya kasih konsepnya dulu ya, saya kasih konsep untuk untuk prakteknya ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke praktek ya, nanti bagaimana kita mendesain sebuah database yang paling sederhana adalah kita menggunakan MS Access yang yang sudah familiar, mungkin di teman-teman juga sudah banyak yang menggunakan MS Access. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian ini ada bentuk 1 2 3 ya. Itu tahapan-tahapannya ya. Nah, ini konsepnya ya. Jadi kalau bentuk tidak normal, ada yang namanya bentuk tidak normal itu menghilangkan perulangan grup. Yang bentuk pertama itu menghilangkan ketergantungan parsial. Dan parsial itu berarti satu ke satu ya, ketergantungan secara parsial dan secara individu. Yang kedua yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Yang transitif itu berarti ada perpindahan di sini. Terus kemudian yang ketiga menghilangkan anomali-anomali dari hasil ketergantungan fungsional sampai dengan yang ke-5. Nah, sebenarnya kita melakukan 1, 2, 3 itu sudah cukup karena di normalisasi ketiga itu sudah menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan. Jadi ini sudah selesai. Ya. Artinya apa? Ini sudah bisa kita gunakan. Nah, terus kemudian
Mungkin kita juga mungkin kita juga ada satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan, apa sih keunggulan dari dari ketika kita menggunakan normalisasi? Nah, jadi kita juga perlu mempertimbangkan untung dan ruginya juga. Ya. Untung dan ruginya kita menggunakan normalisasi. Nah, jadi keuntungan dan kerugian. Kalau kita lihat dari keunggulan atau keuntungan kita menggunakan normalisasi itu, yang pertama adalah keunggulannya kita bisa memecah tabel. Ya. Kita bisa memecah tabel. Terus kemudian yang kedua itu mudah diatur, ya. Jadi keunggulannya coba saya tulis ya. Nah, biar kita nanti bisa membedakan keunggulan normalisasi. Terus di sini kerugian. Nah, keunggulan yang pertama itu adalah kita bisa memecah tabel. Nah, memecah tabel itu artinya apa? Memecah tabel itu yang kompleks, tabel yang kompleks itu kemudian dijadikan menjadi beberapa tabel, ya. Dijadikan menjadi beberapa tabel yang sederhana. Ya. Nah, terus kemudian keunggulan yang kedua, ya. Keunggulan yang kedua itu adalah mudah diatur. Ya. Mudah diatur. Itu keunggulan yang kedua. Ya, mudah diatur. Ya toh? Terus kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga itu tabel itu bisa digunakan berulang kali, ya. Tabel bisa digunakan berulang kali. Artinya tabel yang pertama tadi, ya, tabel masternya tadi itu bisa digunakan digunakan berulang kali. Nah, sekarang kita membicarakan masalah kerugian. Kerugian itu artinya ada plus minusnya, ya. Nah, minusnya itu jadi di sini ada yang namanya istilah meningkat untuk jumlah tabelnya, ya, atau joinnya, ya. Terus kemudian ini nanti akan menyebabkan query yang cukup rumit. Nah, itu kerugiannya. Tapi kalau kita lihat antara keunggulan dan kerugian itu ketika kita nanti membuat teknik normalisasi, itu pasti kita lebih banyak diuntungkan dari sini, ya. Nah, ini ketika kita membicarakan masalah keunggulan dan kerugian, ya. Nah, ini keunggulan dan kerugian ketika kita melakukan sebuah teknik di dalam normalisasi. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, itu ya kira-kira untuk untuk keuntungan dan kerugian kita menggunakan normalisasi, ya. Terus kemudian
kita kembali lagi ke sini. Sebuah tabel itu dikatakan baik, ya. Sebuah tabel itu dikatakan baik atau efisien atau normal itu jika memenuhi 3 kriteria. Artinya gini. Makanya kan kemarin kan saya sudah sering mengatakan ya, ketika kita mau membuat sebuah database atau tabel, yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah konsep. Ya, kira-kira saya mau membuat database apa. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah yang paling penting, yang kedua itu adalah tabel apa saja yang nanti akan berhubungan dengan tema saya atau judulnya ya. Jadi kan kita punya judul, terus kemudian di bawahnya ini ada beberapa yang nanti akan berhubungan atau masuk ke dalamnya, kan gitu. Nah, itu yang biasanya membuat kita untuk untuk berpikir, ya, membuat kita untuk berpikir itu di situ. Nah, makanya kan ketika kita berpikir kira-kira tabel apa yang nantinya akan berhubungan dengan tema kita, itu kita harus memperhatikan yang pertama, jika ada dekomposisi, ya, penguraian tabel, maka dekomposisinya itu harus dijamin aman. Nah, artinya apa? Artinya setelah tabel tersebut diuraikan, ya, atau dekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Nah, ini yang terkadang membuat kita untuk berpikir, apa istilahnya, berpikir ekstra ya, berpikir ekstra untuk membuat konsep ini tadi. Karena memang konsep untuk database itu bisa dikatakan rumit, ya. Bisa dikatakan rumit karena apa? Karena memang konsep database itu nanti perannya itu sangat penting. Ya, perannya itu sangat penting. Jadi seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation, ya. Dependency preservation. Jadi masih ada ketergantungan secara fungsional gitu loh. Meskipun kita mecah, ya, tapi di situ ada ketergantungan secara fungsional. Ya. Nanti saya kasih contoh. Yang penting ini coba kita pahami dulu, ini coba kita resapi dulu konsep-konsepnya ini. Untuk masalah contohnya nanti ada sendiri untuk contohnya. Nah, yang ketiga, tidak melanggar Boyce Code Formal Form, ya. Nanti akan dijelaskan yang tadi ya, BCNF tadi, tidak melanggar itu yang penting. Nah, itu kriteria tabel yang baik atau yang efisien atau yang normal. Nah, terus kemudian kita lanjutkan, ya, jika kriteria ketiga BCNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Jadi artinya seperti ini. Coba kita lihat contohnya. Ini sebenarnya juga ada contohnya. Nah, oke, kita lihat di sini aja dulu untuk contohnya. Nah, ini untuk contoh, ya. Ini ada tabel, ini namanya tabel personil ya. Ini contoh dari relasi yang tidak normal. Nah, berarti gini. Kalau kita lihat dari dua bentuk tabel di atas atau di layar kita ini, dua bentuk tabel ini ya. Ada dua bentuk tabel.
Yang pertama itu adalah relasi tidak normal, yang kedua itu adalah relasi normal. Nah, untuk relasi tidak normal, ya, di sini bisa kita lihat, misalkan di sini ada atribut ID personil. Karena ini namanya tabel personil, makanya di sini ada yang namanya ID personil. Terus kemudian di sini ada tanggal lahir, ya, atribut tanggal lahir. Terus kemudian di sini ada atribut karakteristik. Nah, baru nanti datanya dimasukkan. ID-nya berapa? ID-nya I102. Tanggal lahirnya berapa? 17 Januari. Karakteristik tinggi 162, berat 50, rambut hitam. Nah, data karakteristik ini dijadikan satu di dalam satu baris. Ya. Nah, data karakteristik dijadikan data yang pertama ini ya jadi satu. Dan untuk karakteristiknya ada 1, 2, 3 itu dijadikan satu. Nah, kalau kita lihat bentuk tabel semacam ini, ya, otomatis kan kita bingung, kan? Otomatis kita bingung. Nah, makanya terus kemudian di sini ada relasi normal. Nah, ini untuk yang relasi normal, perbedaan tidak normal dengan normal. Jadi untuk karakteristik itu dibuat atribut sendiri. Nah, jadi atribut karakteristik dibuang, ya, langsung dimasukkan ini tinggi, berat, rambut hitam, warna rambut. Nah, ini normal. Jadi artinya apa? Artinya adalah satu rekod atau satu tapel. Kemarin kita sudah membahas rekod itu apa, tapel itu apa, kolom itu apa, ya kan? Nah, ini satu rekod atau satu tapel ini, ya. Nah, itu sudah mewakili dari identitas I102. Ya. Jadi dengan ID 102 terus kemudian tanggalnya. Yang perlu kita perhatikan atau kita konsentrasinya itu adalah bukan di isinya, ya, bukan di isinya, tapi di strukturnya, ya, di struktur daripada tabel itu sendiri atau struktur dari relasi itu sendiri. Ya. Kalau isinya sih bebas, ya. Untuk penentuan atribut bebas, ya. Tapi kita coba lihat dari strukturnya di sini. Ya, antara struktur yang pertama dengan struktur yang kedua itu kan beda. Kira-kira kita lebih mudah membacanya itu struktur yang pertama atau struktur yang kedua? Saya kira kita sepakat bahwa kita sendiri lebih suka struktur yang normal. Ya kan? Nah, disinilah normalisasi itu diperlukan. Ya. Oke, coba saya kasih contoh lagi. Ya, saya kasih contoh ini. Oke, sebentar saya kasih contoh yang mudah. Nah, kita coba lihat ini, ya. Jadi ketika kita membuat sebuah database atau struktur data, itu juga kita harus perhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam data. Jadi kalau kita misalkan nanti tahu ya, oh ini permasalahannya apa sih? Nah, oke, di sini saya ada tabel. Cuman pertanyaan saya adalah, is a good design? Apakah desain ini sudah bagus atau
atau belum? Itu aja pertanyaan saya. Ya. Apakah tabel ini sudah bagus atau belum? Ya. Nah, kalau kita lihat struktur tabelnya mungkin secara secara standarnya ya tabel ini sudah oke. Ya, tabel ini sudah oke. Tapi kan ada beberapa yang isinya yang nah di sini ada beberapa yang sama, ya, yang sama. Ya. Nah, ini yang dimaksud, ya. Update anomali tadi ya. Nah, di sini ada update anomali. Update anomali itu apa? Update pada satu tapel tidak mengubah pada tapel yang lain. Artinya apa? Ketika ini ada sama, 1, 2, 3 ini sama dan datanya ini juga sama, yang berbeda adalah cuman yang di terakhir. Ketika saya update 124 terus kemudian saya ganti 125, otomatis tidak mengubah pada tabel yang lain. Tabel yang lain itu mana berarti 1, 2, 3. 1, 2 ini tidak berubah. Seharusnya yang baik itu adalah dirubah 1 semuanya berubah. Karena apa? Karena ini sama. Terus kemudian terjadi redundance, ya, terjadi redundance. Informasi itu diulang-ulang dalam beberapa tabel. Artinya informasi ini tahun 1977 mana? Terus color tipe, color. Nah, ini namanya redundance. Informasi itu diulang-ulang dalam satu atau dalam beberapa tabel. Ini contoh aja, ya. Nah, jadi contohnya lah nanti kita bisa bisa masuk yang lebih lagi ya untuk permasalahan ini. Jadi nanti untuk normalisasi saya akan buat 2 kali pertemuan biar kita tidak terlalu bingung ya. Nah, ini sebagai contoh aja, sebagai masukan buat kita semua bahwa ketika kita ketemu dengan tabel, terus kemudian kita sudah paham konsep normalisasi, terus kemudian kita ditanya, apakah tabel ini sudah bagus atau belum, kita lihat dulu, ya, isinya tabel itu bagaimana. Ya, kalau di situ tidak memenuhi persyaratan tabel yang benar, ya, tabel yang baik, ya berarti itu perlu diperbaiki. Karena apa? Karena nanti ketika kita konsep database itu nanti digunakan, otomatis nanti akan berpengaruh terhadap penyimpanan datanya juga. Karena kan kayak kemarin kan kita membahas tentang relasional, ya, bentuk relasional ya. Jadi tabel itu kan terrelasi ya. Jadi tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 itu terrelasi. Jadi dalam satu wadah itu terdapat beberapa isinya dan isinya itu saling terrelasi. Nah, oke, ini salah satu contohnya aja, kita kembali lagi ya. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya ya, kayak yang tadi atau yang ini, memang ini adalah bentuk tabel yang tidak normal. Jadi jangan sampai nanti kita membuat desain tabel itu yang seperti ini. Tabel universal itu sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Misalkan, nah ini tabel universal, ya. Jadi tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Nah, ini semua data yang saling berhubungan. Nah, kok saling berhubungan contohnya apa? Ini misalkan, nah, ini MI3 kode mata kuliah, ya. Ini ada. Ya. Manajemen basis data, ya. Ini manajemen basis data. Jadi tabel ini sangat universal, sangat luas, ya. Artinya yang saling berhubungan itu bukan merupakan tabel yang baik. Nah, ini bisa kita bedakan. Terus kemudian, nah di sini ada fungsional dependence. Kayaknya ini kita bahas untuk minggu depan aja ya, biar tidak terlalu banyak, karena
ketika kita membahas tentang tentang normalisasi itu memang banyak sekali dan kompleks karena itu harus masuk ke dalam konsep kita ya, normalisasi. Oke. Itu sekilas tentang normalisasi ya. Jadi besok kita lanjutkan atau di pertemuan yang selanjutnya nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan normalisasi. Tapi yang jelas intinya seperti ini. Ya, di dalam sebuah sistem database itu ada beberapa komponen. Salah satunya itu adalah normalisasi. Dan normalisasi itu sebuah teknik logikal ya, teknik dalam logical design. Nah, makanya di situ ada beberapa pembahasan yang berkaitan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan urusan database, urusan tabel. Apakah tabel yang kita buat itu nanti sudah maksimal atau belum? Nah, maka perlu diuji dengan beberapa keunggulan dan kelemahan tadi ketika kita menggunakan sebuah konsep normalisasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya normalisasi itu perlu kita pahami karena mau tidak mau suatu saat nanti kita akan membuat sebuah konsep tentang database ya, sebuah konsep tentang database. Nah, normalisasi ini juga nanti akan dibahas terus kalau ada mata kuliah tentang konsep database ya, karena memang ini sesuatu yang penting. Ini merupakan alat untuk mengukur ya, nah, karena ini pembahasannya panjang ya, dan perlu sebuah kayak semacam pemahaman yang ekstra, makanya saya buat 2 pertemuan untuk normalisasi ya. Jadi untuk minggu ini sama minggu depan, biar nanti kita tidak bingung. Nah, oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita membahas normalisasi, berarti tadi sampai dengan pembahasan pada bentuk tabel ya. Bentuk tabel itu normal atau tidak normal. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk besok mungkin lebih ekstra lagi untuk membahas normalisasinya. Artinya untuk pertemuan ke depan nanti ada beberapa bentuk normalisasi ya. Dan dari bentuk pertama, kedua dan ketiga. Nah, oke. Sampai di sini dulu untuk video saya membahas tentang normalisasi part 1. Ya, jadi artinya normalisasi chapter 1 ya. Besok kita lanjutkan dengan normalisasi chapter 2 yang membahas lebih kompleks lagi untuk normalisasi. Oke? Itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa untuk videonya ya, di-like ya, memberikan like untuk videonya, terus kemudian berikan komentar-komentar yang positif dan membangun agar nanti kedepannya lebih bagus lagi dan kita bisa belajarnya lebih enak ya. Jadi kita sama-sama belajar ya, Oke, sebelum saya akhiri, karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan ya, yang insya Allah besok sudah mulai puasa hari pertama. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan pada tahun ini bisa dilaksanakan dengan maksimal dan lebih baik daripada tahun yang kemarin
Oke ya, gitu aja untuk video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, tetap absen di Syakat, tetap jaga kesehatan, terus kemudian semangat ya. Yang terpenting ojo kaken keluyuran ya. Tetap stay di rumah ya, biar nanti keadaan bisa membaik. Oke, gitu aja saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.